Ya, kita di sini terima kasih ya teman-teman buat yang sudah join untuk webinar pada hari ini, dan buat teman-teman semua kita masih nunggu Kak Agatha juga nih. Jadi sambil nunggu Kak Agatha, karena Kak Agathanya sedang kendala sinyal, kita bacain rules ya buat hari ini bagaimana gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman nanti untuk webinar ini wajib nih ngikutin dari awal sampai akhir, buat sertifikatnya, syarat sertifikat, dan juga ngisi feedback. Nah, nanti di pengisian feedback bakal ada kayak sejenis tugas gitu ya teman-teman buat dapetin sertifikatnya gitu ya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut oleh Tiwi dari kampusku. Kemudian pengisian absensi hanya ada di akhir, jadi absensinya ada di feedback. Kemudian untuk teman-teman diharapkan bisa aktif ya, aktif bertanya, berinteraksi, dan juga bebas nih buat teman-teman yang mau on cam ataupun tidak. Terus untuk pengisian feedback juga tolong diperhatikan ya untuk tidak asal mengisi, karena kami juga akan melihat teman-teman sungguh-sungguh atau tidak mengisi feedbacknya, karena kalau asal isi tidak akan diberikan sertifikat begitu. Dan di sini udah ada Kak Agatha nih. Kira-kira gimana nih Kak Agatha? Halo Kak Agatha. Halo Kak Dion, halo teman-teman semuanya. Maaf ya, Oke. bentar nggak? Laptopku kan sepuh banget ya ini ya. Jadi agak lemot gitu. Ini masih not responding, bentar ya. Kita tunggu ya teman-teman, harap sabar karena orang sabar disayang sama Tuhan. Oke. Sabar ya teman-teman. Oke, barangkali sambil nunggu laptopnya kita ngobrol dulu kali ya Kak ya, Daksya Boleh, dulu. boleh, boleh. Ya. Baru nanti kita ke materi gitu ya teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, public speaking itu menurut Kak Agatha gimana sih Kak? Menurut aku ya, public speaking tuh apa ya, berbicara di depan umum aja sih, kayak termasuk presentasi, kamu itu juga bagian dari public speaking. Terus kalau kamu perkenalan gitu, kalau tiap ospek itu kan pasti ada perkenalan tuh, itu juga menurutku public speaking juga. Kamu bikin konten pun itu juga termasuk public speaking, karena kamu juga ngomong gitu di depan kamera, di depan handphone, itu juga termasuk public speaking ya. Jadi setiap lini kehidupan kita tuh pasti ada yang namanya public speaking, walaupun kamu sesimpel kamu ngobrol sama dosen dan teman pun itu juga akan menggunakan public speaking. Oke, Gitu. oke. Berarti public speaking itu nggak melulu jadi MC ataupun Ya, jadi pembicara. Kayak Dion ternyata suaranya untuk ngomong di putus. depan umum. Oh, putus-putus. Bentar, saya ganti jaringan ya. Kak, ini jaringanku aja apa emang jaringannya Kak Kusuma ya? Oke, apa sudah jelas kalau sekarang? Sudah. Oke deh. Jadi buat teman-teman kayak yang diomongin Kak Agatha nih, jadi untuk public speaking itu bukan hanya kayak jadi MC ataupun pembicara atau motivator gitu ya, tapi Iya, iya. segala hal yang berhubungan dengan ngomong di depan umum. Bahkan kalau ngomong sama orang lain berdialog itu bisa dikatakan public speaking nggak Kak? Kalau boleh tahu. Bisa. Bentar, aku Bisa ya? mau ngasih tunjuk ke teman-teman ya. Ini tuh laptop tuh kayak gini loh, Pak. Masih kayak gini. Terus aku tuh udah ada di Zoom, tapi dia tuh masih kayak gini. Bentar. Nih. Oke, Laptop oke. kayak gini, teman-teman. Jadi sabar ya, teman-teman semuanya. Iya, jadi kita ngomong-ngomong dulu aja ya teman-teman sambil nanti nunggu ke materinya gitu ya. Oh, wait for. Iya, benar. Mau atau mungkin teman-teman mau tanya di awal juga boleh, kali nggak sih tadi? Oke, boleh, boleh banget. Semangat Kak, dari Kak Rizky. Iya, ini kayaknya aku harus lem biru deh. Ini aku harus beli lempar dan beli yang baru. Kak Dion, di aku nge-freeze lagi teman-teman. Di kalian juga nge-freeze gak sih? Ya kan? Iya. Atau di aku doang? Iya, aku kelihatan Kak Hillary manggut-manggut nih. Berarti emang Kak Dionnya yang ini.
Kak, nggak ada suaranya. Siapa yang nggak ada suaranya? Aku? Atau siapa? Atau kamu yang nggak ada suaranya? Iya. Oh, maksudnya Kak Dionnya yang nge-freeze, yang nggak ada suaranya. Ya. Tapi kalau aku ada suaranya nggak? Ada kan? Kak Dion hilang. Bah, iya. Sabar ya teman-teman. Ini aku melihat ada. Nah, aku kayaknya udah ada di grup, bukan, aku ada di Zoom sebelah, tapi kursorku masih loading ya teman-teman, seperti ini. Ini suara siapa lagi yang nggak ada guys? Suara aku. Aduh, suara siapa lagi nih yang nggak ada? Ada kok, ada. Aduh, teman-teman tuh bikin panik. Aku kira suaraku lagi yang nggak ada. Aku udah bisa join Zoom via laptop. Ada kok, Nah, ada. tuh. Aman, aman, aman. Kasih nama dong teman-teman. Nih, ntar aku sekarang mau nge-load ini. PPT-nya masih loading ya. Jadi jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada di kondisi yang kayak aku gini, Oke, kayaknya Kak Agatanya lagi ada kendala sinyal lagi nih. Oh, ini nih. yes, Oke, indah, udah ada di Kak Agat. indah universe aku. Oke, siap. Bentar, Oke, ini Kak masih Agatha, udah siap? udah, tapi PPT-nya masih loading nih teman-teman. Oke, oke. Jadi aku mau lanjutin yang tadi dulu, boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi public speaker gitu ya, atau pengen belajar tentang public speaking, salah satu caranya ya, salah satu kendalanya ya kayak gini, kalau misalnya ada kendala, jangan dihadapin dengan panik ya, walaupun aku tahu nih, aku panik banget sekarang, aku udah tremor, udah deg-degan banget, ini gimana, laptop aku nggak bisa-bisa, atau apa aku harus ke warnet gitu ya. Tapi salah satu caranya menurutku yang paling work sih, harus benar-benar apa ya, benar-benar sabar gitu nungguin, karena kalau laptop kalian tuh nggak bisa-bisa, terus kalian pencet-pencet terus tuh akan semakin loadingnya tuh makin lama gitu. Dan dibawa enjoy aja sih acaranya atau programnya gitu, dibawain enjoy, bisa diakalin dengan bercanda-bercanda gini, ngobrol-ngobrol dulu, atasi kesusahan ini dengan tetap senyum. Itu sih dari aku. Nah, ini udah mulai muncul nih. Jadi, bentar. Kak Dion, diem lagi ya? Atau, oh enggak. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Halo, halo, halo. Enggak kok, enggak. Dalam public speaking memang bukan hanya persiapan secara skill aja, tapi juga persiapan secara merespon sesuatu gitu. Karena sesuatu yang di luar kendali kita itu memang terkadang harus dihadapi, benar-benar dihadapi gitu ya. Ini aku udah bisa share screen, guys. Oke. Nah, karena Kak Agatanya udah bisa share screen, jadi nanti pertanyaan bisa di akhir aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua nanti yang ada pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di chat Zoom. Langsung Udah, dituliskan aja, nanti kita baca satu-satu gitu ya. Dari yang paling atas sampai batas waktunya kita gitu. Jam 8:30. udah muncul belum, Kak Dion? Sudah? Bentar, aku present dulu. Ini harus sabar, pelan-pelan. Oke, udah boleh aku mulai, Kak Dion? Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Tadi maaf ya, aku sneak peek tapi nggak sapa dan nggak salam gitu ya. Kita ganti di sekarang ini. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas, ada kenalan pakai ANT, dan aku akan kasih tahu kenapa kenalannya pakai ANT nanti. Terus juga ada daftar isi, ada bab 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai bab 6.
Next. Nah, kenalan. Agatha Griselda Salsabila Koriso itu namaku. Aku biasanya dipanggil Agatha, dan di sini udah ada fotoku nih yang paling cantik segaleriku ya foto ini. Kita bisa berteman nih di LinkedIn di Agatha Griselda Salsabila Koriso atau di Instagram juga di Agatha GST. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau minta fallback karena kan aku nggak tahu ya kita temenan dari mana gitu. Sambil DM aja, kok aku ikut kelasnya kakak yang kemarin fallback ya, nanti bakal aku fallback, terus nanti LinkedIn-nya juga bakal aku connect balik. Gitu. Mari kita kenal lebih dekat dengan Agatha ya, teman-teman. Siapa sih Agatha? Dilihat dari gambarnya nih, Agatha adalah seorang mahasiswa semester 7, Prodi Antropologi Universitas Airlangga. Terlihat sangat jauh, bukan ya? Pekerjaan, bukan. Sekolahku gitu ya, apa yang aku tekuni sekarang dengan apa yang aku mau sampaikan di sini gitu. Tapi disclaimer dulu, ini gambar bukan menunjukkan bahwa manusia itu dari kera ya. Ini salah satu ilmu yang aku pelajarin, tapi ini tuh gambar bercerita tentang manusia tuh awalnya jalannya pakai 4 kaki, terus akhirnya mereka sudah bipedal, sudah berdiri tegak, bisa menggenggam, bisa bikin alat, sampai akhirnya kayak gini. Dan itu sih yang aku pelajari di antropologi. Gitu. Next, ini aku mau curhat sedikit ya. Ini bidang-bidang yang dipelajaran di antropologi itu seperti ini, dan aku tahu susahnya kita untuk switching karir atau susahnya aku untuk bisa menemukan tempat magang, bisa menemukan pekerjaan gitu yang sesuai dengan background pendidikan aku. Makanya di sini aku tuh mulai belajar dan cari-cari webinar, cari-cari bootcamp, atau cari-cari kelas gitu untuk aku bisa belajar public speaking. Entah itu aku ikut volunteer, entah itu aku ikut magang, atau aku sesimpel aku ikut webinar pun aku ikutin biar bisa aku punya skill lain nih selain antropologiku, selain antropologi yang belum dikenal sama orang-orang, aku bisa public speaking nih kayak gitu. Jadi itu alasannya kenapa aku kecintaan banget sama public speaking. Oke, kita move ke daftar isi. Kira-kira yang kita bahas seperti yang sudah ada di flyer dan poster yang ada di Instagram ya, ada persiapan dalam public speaking, gestur dan sikap, cara menumbuhkan karisma dan kepercayaan diri. Terus juga ada teknik public speaking, tips and trick, dan sharing experience. Oke, kita ke yang pertama. Nah, ini glossophobia ini mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, udah pernah dengar gitu ya bahwa glossophobia ini atau mereka tuh orang-orang yang takut gitu untuk berbicara atau ketemu di orang banyak gitu ya. Dan ini tuh dialami oleh dan banyak dialami dan diyakini mempengaruhi 75% populasi manusia. Terus ini ada sneak peek juga, if you never try, you never know. Ini salah satu cuplikan dari Pixio, lagunya Coldplay gitu ya. Contohnya aja, if you never try, you never know, ini contohnya ini si Harry Styles gitu ya. Dia dulu adalah seorang remaja tukang roti, tapi akhirnya dia mau keluar dari zona nyamannya, mencoba peruntungannya untuk menjadi seorang boyband yang sekarang udah bubar itu. Dan akhirnya dia banyak banget mendapatkan penghargaan, baik dari dalam karirnya sebagai boyband, boy group itu, atau karir solonya gitu. Bahkan dia sudah mulai main film kayak gitu. Terus kita mulai dari pembahasan yang pertama ya, ada persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita lakukan ya sebelum melakukan public speaking? Yang pertama kita harus riset dulu. Ketika kita akan menjadi public speaker atau kita akan presentasi, kita akan jadi MC, kita akan jadi moderator, kita harus riset dulu kira-kira apa sih materi yang akan kita bawakan. Sesimpel presentasi gitu. Misalnya kalian akan mempresentasikan evolusi penyakit malaria gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar riset, baca internet, baca jurnal, baca pokoknya jurnal buku gitu tentang gimana sih persebaran penyakit malaria ini dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia ke berbagai daerah. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar riset apa sih yang akan teman-teman bawain nanti. Walaupun itu teman-teman sudah sudah paham benar, sudah tahu benar dari A sampai Z, udah tahu lah seluk-beluknya gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus riset, tetap harus baca, tetap harus cari-cari informasi lainnya. Ataupun kalau misalnya teman-teman belum tahu atau masih awam tentang hal tersebut, itu makanya pentingnya untuk riset dan baca-baca itu ya untuk itu, biar nanti nggak salah ngomong, nggak salah pengucapan, nggak salah sebut, kayak gitu. Terus yang kedua ada pahami materi. Setelah riset, teman-teman harus baca lagi nih, udah terkumpul semua informasinya,
dipahamin lagi. Pasti kalau misalnya teman-teman jadi MC atau jadi moderator, pasti bakalan ada orang yang nggak mau jawab, bukan orang yang nggak mau nanya ke narasumbernya. Jadi teman-teman tuh itu fungsinya memahami materi. Jadi teman-teman harus baca lagi materinya, cari tahu seluk-beluknya seperti apa, dan materi yang teman-teman dapetin bisa teman-teman kumpulin, bisa teman-teman tabung untuk memancing agar peserta atau audiensnya tuh berani bertanya. Jadi teman-teman itu membuat menjadi gebrakan ya nomor satu untuk biar teman-teman yang lain, peserta yang lain itu mau bicara gitu. Itu fungsinya teman-teman untuk riset dan memahami materi. Terus lalu yang kedua, get to know your audience gitu. Gimana sih caranya untuk mencari tahu lebih dalam tentang audiensnya? Teman-teman bisa ikut bootcampnya besok ya. Tapi ini tuh aku bakal sneak peek aja, sekilas aja. Kalau teman-teman pengen mengenali audiens ya, teman-teman bisa lihat dari apa ya? Bukan fisik sih, dari tampilannya. Misalnya kalau tampilannya ini acaranya anak-anak SMA, teman-teman pasti akan menggunakan bahasa yang lebih Gen Z gitu, bahasa yang lebih modern, bahasa yang lebih kekinian kayak gitu. Itu akan berbeda jika audiensnya atau pesertanya itu orang-orang lanjut usia, itu pasti akan berbeda. Jadi teman-teman harus get to know your audience gitu sebelum melakukan public speaking. Lalu ada bahasa yang SPJ. SPJ ini singkat padat jelas gitu. Jadi teman-teman harus menyampaikan bahasanya tuh dengan sesingkat mungkin, padat dan juga jelas, jangan bertele-tele. Jadi teman-teman nanti bakal membuat audiens atau peserta atau orang-orang yang ikut di acara teman-teman atau yang ada di kelas lagi presentasi itu akan bingung kalau teman-teman jelasinnya muter, kok ini dijelasin lagi. Nah, gimana sih maksudnya? Kayak gitu pasti akan bingung. Jadi teman-teman harus menggunakan benar-benar bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Lalu jangan lupa ada gesture juga. Jadi teman-teman harus tetap menggunakan gesture ya. Kalau misalnya presentasi kan kita bisa pakai tangan, terus bisa pakai kaki kayak jalan gitu kan, dari sisi kanan ke sisi kiri, terus dari sisi kiri ke sisi kanan, atau kita jalan-jalan ke tempat teman-teman duduk biar kayak tensionnya tuh ke kita gitu, ke apa yang kita presentasiin. Atau enggak mungkin dengan cara menunjuk kayak gitu. Misalnya lagi presentasi ngejelasin tentang penjara Kali Sosok gitu ya, misalnya. Penjara Kali Sosok itu luas tanahnya segini-segini. Terus ini udah informasinya ada banget nih di slide PPT-nya teman-teman. Jadi teman-teman langsung nunjukin, oh luas lahannya segini, dulunya difungsikan jadi ini, sambil ditunjuk-tunjukin. Itu adalah salah satu gesture jadi yang akan ngebuat audiens atau teman-teman kalian di kelas tuh kayak langsung natap ke slide, natap ke kalian, merhatiin kalian. Terus jangan lupa untuk latihan juga gitu ya. Walaupun aku itu untuk presentasi gitu ya, aku akan tetap latihan di rumah. Walaupun aku udah sering nih kayak jadi MC, jadi moderator itu udah sering, tapi ketika untuk presentasi di kelas pun aku tetap harus latihan. Ketika untuk MC dan moderator pun aku tetap harus latihan. Kalau enggak, aku jadi kayak nggak tahu nih aku mau ngomongin apa, aku mau ngomongin yang mana, jadi kayak ngelantur gitu nanti presentasinya. Boleh aja sih teman-teman latihan depan kaca, depan laptop, atau terserah, pokoknya yang penting latihan aja biar tahu arahnya ke depan, teman-teman mau ngomong kayak apa, dan mau dibawa kayak gimana nanti suasananya. Kayak gitu, kaget. Lanjut. Lalu kita ke bab 2 ya teman-teman. Ini gesture dan sikap yang harus diperhatikan selama kita melakukan public speaking. Yang pertama harus sopan dan ramah, ini tentu ya hal yang tidak boleh teman-teman lupain, hal yang tidak boleh di-skip gitu. Walaupun audiensnya tuh lebih muda dari kita, misalnya kita lagi ada job gitu ya, MC di acara sekolah, kita udah mahasiswa tua nih semester 7, diajak ke sekolah SMA berapa gitu ya, SMA 5 Surabaya gitu ya misalnya. Jangan mentang-mentang mereka masih di bawah kita jauh, kita jadi nggak ada sopan-sopannya sama mereka. Jangan kayak gitu, itu tetap harus kita junjung tinggi sopan dan ramahnya gitu. Walaupun teman-teman merasa lebih tua, tapi kalau ketemu panitia ya nyapa gitu, atau sapa gurunya atau apapun itu, pokoknya teman-teman harus tetap menjunjung tinggi namanya sopan. Ya benar, sopan dan ramah. Terus ada lagi hindari sara dan pornografi, ini karena ya teman-teman tahulah semuanya kenapa alasannya, ini untuk menghindari perpecahan dan perkelahian, bentrok dan tawuran gitu ya. Jadi teman-teman harus menghindari ini semua.
Terus lalu ada menatap audiens gitu. Teman-teman harus natap audiens, jangan lihat langit-langit. Ini. Kan nanti audiensnya atau pesertanya ngerasa kayak dikacangin banget. Ini dia Agatha ngomong lagi ngomong sama siapa sih, kok nggak ngelihat audiensnya, kok nggak ngelihat aku sih Agatha gitu ya. Jadi teman-teman kalau menatap audiens tuh akan merasa kayak nggak dikacangin gitu. Audiens merasa bahwa mereka tuh juga diajak ngobrol, mereka juga diajak interaksi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menatap audiens, jadi audiensnya juga males untuk perhatiin teman-teman. Tapi kalau teman-teman gugup, nanti bakal ada cara-caranya yang aku spill di belakang. Lalu ada gerakan, lagi-lagi gerakan tangan dan senyuman ya, karena senyum itu juga termasuk bagian dari ibadah, jadi tiap teman-teman ngobrol pun harus ada senyuman, harus ada ekspresi lah istilahnya. Apa generalnya tuh ekspresi. Kalau misalnya lagi membawakan suatu hal yang ceria, teman-teman harus menunjukkan senyum, teman-teman harus menunjukkan ekspresi yang bahagia. Kalau lagi ditembak sama pacarnya, sama kelasnya tuh tunjukin gitu ekspresi bahagianya. Tapi ekspresi itu juga harus melihat gitu ya, di mana keadaannya, di mana teman-teman membawakan acaranya. Teman-teman nggak bakal kan senyum-senyum hahaha kalau misalnya teman-teman jadi MC di rumah duka gitu. Nggak mungkin kan mau ditimpuk pakai sendal tuh sama pelayatnya, kan nggak mungkin ya. Jangan. Jadi teman-teman harus tetap menggunakan ekspresi itu sesuai suasana dan kondisi. Oke, kita next ke bab 3. Gimana sih cara menumbuhkan karisma dan juga kepercayaan diri ketika kita sedang melakukan public speaking? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat udah ada, tapi kita akan pencet biar lebih detail. Yang pertama ada well prepare. Well prepare ini bisa teman-teman lakuin dengan lagi-lagi banyak berlatih dan juga banyak membaca serta riset. Dua hal ini yang nggak bisa teman-teman teman-teman skip pokoknya. Sejago apapun teman-teman, sepinter apapun teman-teman, sudah berpengalaman apapun teman-teman, tetap harus banyak-banyak berlatih dan membaca, karena kita nggak tahu ya apesnya di mana atau kita ngeblanknya tuh di mana, kita nggak tahu. Dan dua hal ini bisa meminimalisir kalau kita lagi ngeblank, kalau acaranya flop, kalau misalnya ada kendala-kendala lainnya. Jadi kalau teman-teman sudah berlatih dan membaca, itu akan meminimalisir kendala yang tidak diinginkan. Gitu. Lalu ada dress up. Nah, dress up ini bisa dimulai dengan mandi. Mandi dong, kalau mau presentasi mau kuliah pasti mandi dong. Nggak mungkin kalian ke kampus nggak mandi kan. Jadi bisa dong teman-teman diawali dengan mandi gitu. Pakai sabun yang wangi, sabun kesukaan teman-teman. Terus pakai baju yang nyaman. Yang nyaman tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi atau acaranya. Misalnya kalau acaranya ada dress code-nya, ada ketentuannya, teman-teman juga harus mengikuti ketentuan yang ada, tapi teman-teman harus memprioritaskan kenyamanan ketika baju itu dipakai nantinya. Kalau misalnya teman-teman berhijab, jangan pakai hijab yang diputer-puter berapa ratus kali tuh, nanti teman-teman waktu ininya kayak udah nggak fokus lagi nih sama PPT-nya, udah fokus jilbabnya kemana-mana nih, aduh jarum pentilnya copot lagi, udah nggak fokus. Jadi teman-teman fokusnya tuh harus difokusin ke satu hal, yaitu presentasi atau ke public speaking-nya, biar nggak ada distraksi lainnya. Terus boleh make up nih kalau teman-teman perempuan ya, bisa menambah kepercayaan diri, atau teman-teman akan merasa perempuan itu akan merasa lebih cantik kalau dirinya make up. Misalnya pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai pensil alis, itu akan juga menambah kepercayaan diri teman-teman. Kalau laki-laki pun juga boleh loh pakai bedak biar nggak kelihatan pucel banget, biar nggak kelihatan kusem, nggak kelihatan kayak abis orang main bola gitu kan, biar kelihatan seger aja gitu. Terus pakai lip balm atau pakai lipstick juga, lip tint gitu juga boleh biar kelihatan lebih sehat aja gitu bibirnya. Pakai minyak wangi ini juga salah satu hal yang aku terapin juga ya. Kayak contohnya sekarang nih, teman-teman nggak bakal ngecium nih wangi parfum aku karena kita lagi online. Tapi karena aku pakai parfum itu juga bisa menambah kepercayaan diri aku. Jadi sebelum mulai aku semprotin parfum dulu tuh. Walaupun yang bisa nyium cuma aku doang gitu, teman-teman nggak bisa. Tapi itu akan nge-improve percaya diri aku. Gitu. Lalu ada kontak mata, lagi-lagi ya. Ini sering aku ulang-ulang karena
ini tuh suatu hal yang penting gitu, bahwa kamu wajib banget natap audiens biar audiens gak merasa dikacangin. Jangan natap langit-langit ya. Kamu natap audiens ya kayak natap temenmu aja, kayak lagi ngobrol biasa gitu. Sekarang kalau misalnya kamu ngobrol sama temenmu tapi temenmu lihat HP doang, kan kita juga bete ya, kita juga sebel ya. Ini aku lagi ngobrol sama dia tapi dia kok nggak ngewaro aku, nggak ngewaro tuh apa ya, nggak ngelihat aku gitu ya, nggak perhatiin ada aku nih di sini yang lagi ngobrol sama kamu gitu. Jadi harus kontak mata ya biar merasa percakapan ini tuh dua arah, nggak hanya satu arah. Next ada antusias. Kalian harus menunjukkan rasa antusias supaya perasaan tersebut bisa tersampaikan ke audiens. Kayak sekarang aku sangat antusias nih membawakan acara kita pada malam hari ini. Biar rasa antusias ini bisa aku transfer ke teman-teman walaupun secara online. Jadi teman-teman kalau lihat temennya, lihat orang yang presentasi atau lihat pemateri yang antusias banget, yang semangat banget, itu pasti teman-teman akan ngerasa, wah seru nih, oke juga nih, boleh nih, gitu. Jadi teman-teman akan susah untuk beranjak gak merhatiin aku. Akan susah teman-teman beranjak gak merhatiin dia ketika presentasi. Kayak gitu, jadi itu pasti akan nular. Karena aku percaya akan hal itu, dan aku sudah mencobanya ketika presentasi, jadi semua mata di kelas itu tertuju padaku dan aku suka akan hal itu. Jadi kalau kalian tuh nggak presentasi tapi nggak diperhatiin tuh kan juga sebel ya. Aku udah bikin materinya dari pagi ke pagi tapi kok nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang tanya. Itu kan sebel ya. Jadi teman-teman harus memulai itu dari diri teman-teman sendiri. Oke, next. Cara ini ada teknik public speaking, bisa dimulai dengan membuat skrip. Kalau misalnya teman-teman baru mulai, teman-teman boleh membuat skrip dari awal sampai akhir, dari Assalamualaikum, selamat pagi, Swastiastu, Namo Buddhaya, itu boleh teman-teman tulis. Ataupun kalau misalnya teman-teman merasa, wah aku udah terbiasa nih untuk gak nulis skrip, bisa aja dibuat poin pembahasan misalnya. Jadi aku jelasin tentang evolusi penyakit malaria ya. Jadi teman-teman yang pertama sejarah penyebaran penyakit malaria. Terus poin kecilnya mungkin ada dari Amerika, terus kedua Singapura, ketiga Indonesia, misalnya kayak gitu ya. Misalnya ini. Jangan dikoreksi kalau salah, ini contoh. Kayak gitu. Terus kalau misalnya udah aman, udah skripnya udah aman, poin pembahasannya udah aman, kita next ke know your audience lagi-lagi. Teman-teman harus tahu dan paham betul gimana sih untuk audiens yang akan teman-teman kasih insight, harus teman-teman kasih pengetahuannya, teman-teman harus paham betul itu siapa. Gitu. Tarik perhatian audiens. Ini caranya juga bakal aku jelasin lebih detail di bootcamp aku, jadi teman-teman harus ikut. Tarik perhatian audiens ini dengan berbagai macam cara, bisa dengan kayak teman-teman kayak apa ya, ngasih semangat gitu kayak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu ya, ceria-ceria aja gitu. Gimana caranya pintar-pintar teman-teman untuk menarik perhatian, bisa pakai yel-yel dulu kalau ada yel-yel, atau bisa mungkin ada video, bisa teman-teman ngeplay dulu videonya, itu juga boleh kayak gitu-gitu deh. Pokoknya teman-teman harus menarik perhatian audiens agar semua mata itu tertuju pada kalian. Terus ada juga interaksi, jangan lupa untuk interaksi ke audiens ya. Kalau misalnya acaranya offline, itu akan lebih seru, akan lebih gampang untuk interaksi, karena kita bisa melihat mereka secara face to face, melihat mereka secara nyata di dunia nyata. Jadi kita bisa kayak, oh itu masnya yang lagi main HP, boleh diulangi lagi nggak mas, tadi saya ngomong apa, kayak gitu kan bisa ya teman-teman. Kalau kita lagi online gini kan agak susah ya, jangan-jangan ini ada yang nonton sambil rebahan atau nonton sambil makan, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi tetap harus interaksi, entah mungkin dengan cara kalau online sambil baca-baca kolom chat, sambil baca-baca atau lihat-lihat reaction yang teman-teman kasih, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya offline, ya kayak teman-teman langsung tunjuk aja siapa nih yang teman-teman kira itu sangat menarik perhatian teman-teman untuk ditarik maju ke depan, entah untuk sesi ice breaking, entah untuk dapat pertanyaan atau ngasih pertanyaan, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi? Ada perhatikan intonasi, spelling, dan volume.
intonasi itu juga sangat penting ya teman-teman. Kalau teman-teman bilang kayak gini contohnya, teknik public speaking yang pertama buat script ataupun pembahasan, 2 know your audience, 3 tarik perhatian audiens, 4 interaksi, 5 perhatikan intonasi, spelling dan volume. Bosen kan bacanya? Dengarnya tuh bosen, dengarnya tuh nggak tertarik, nggak menarik. Ya Allah, Agatha ngomong apa sih? Pasti kayak gitu. Teman-teman tuh pasti kayak gitu kalau teman-teman nggak merhatikan intonasinya. Terus kalau teman-teman nggak merhatiin spellingnya juga bakalan kacau banget. Aduh, sesimpel ngomong Indonesia aja teman-teman ngomongnya Indonesia. Teman-teman yang dari Jawa bilang coklat aja bilangnya soklat. Itu tuh harus benar-benar diperhatiin spellingnya, entah itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, atau dalam bahasa asing sekalipun. Teman-teman harus cross check lagi gitu. Kira-kira spellingnya sama nggak? Spellingnya benar nggak? Karena kalau suatu kata itu diucapkan atau dilafalkan dengan nada yang salah kayak bahasa Mandarin, itu artinya juga bisa salah kan? Artinya tuh bisa berbeda gitu. Atau kayak misalnya kalimatnya tuh sama. Kalau misalnya bahasa daerah nih kayak wedi gitu kan. Wedi di bahasa daerah tuh di bahasa Jawa tuh ada wedi yang panah dan wedi yang takut. Wedi dan wedi. Aku wedi itu harus benar-benar dibedakan spelling dan intonasinya biar teman-teman yang dengerin, teman-teman yang merhatiin itu juga tahu, oh Agatha tuh lagi nyeritain tentang ini, oh lagi ngebahas tentang ini. Gitu. Terus juga perhatiin volumenya juga. Kalau misalnya acaranya pensi ya, acara pensi di sekolah atau di kampus, itu teman-teman nggak apa-apa tuh acaranya kayak halo selamat pagi semuanya gitu ya sambil teriak-teriak excited banget gitu, it's okay, nggak apa-apa masalahnya, nggak apa-apa, nggak bermasalah gitu. Tapi kalau acaranya seminar yang formal terus temen kayak halo semuanya gitu kan nggak mungkin juga ya, kayak audiensnya juga ngapain Agatha ngapain sih kayak gitu, kayak berisik tahu, kayak itu kan nggak mungkin ya. Jadi teman-teman harus juga memperhatikan volumenya. Kalau misalnya di outdoor acaranya tuh nggak apa-apa sih teman-teman pakai suara apa ya, suara yang kenceng, suara yang volumenya gede gitu biar seluruh venue tuh kelihatan kedengeran sampai yang lagi mojok pun kedengeran gitu. Kalau dari di dalam lingkup ruangan gitu ya, misalnya sebenarnya kayak di kelas atau di perpustakaan, teman-teman nggak perlu pakai teriak-teriak segala, pakai mic doang, ngobrol biasa, pakai intonasi dan volume suara yang biasa pun, yang ada di ujung dunia pun pasti kedengeran, ujung ruangan pun pasti kedengeran gitu, pasti nggak gitu loh kalau teman-teman lagi ngobrol. Jadi tetap harus perhatiin. Oke, next. Oke, tips and trick public speaking ada apa aja nih? Kita lihat ya tipsnya. Oke. Yang pertama. Mana nih? Nah nih, SpongeBob lagi baca buku. Lagi-lagi tipsnya tetap riset, tetap baca, atau bikin skrip. Bukan atau, dan bikin skrip itu. Biar teman-teman nggak out of track, biar teman-teman nggak keluar kemana-mana pembahasannya, biar nggak ngalor ngidul. Kita lagi bahas apa, tiba-tiba bahas apa, gitu. Jadi teman-teman harus riset, baca, dan buat skrip atau poin pembahasan yang akan dibahas nantinya. Next, nah, bercermin atau latihan, bisa latihan depan kaca, bisa latihan depan laptop, atau teman-teman kalau mau juga bisa latihan bareng temennya, kayak ada apa ya, audiens sukarela gitu loh yang nemenin teman-teman. Jadi misalnya sama sahabatnya gitu ya, misalnya aku mau jadi ini materi hari ini ya, jadi narasumber hari ini aku pengen coba nih latihan sama Kak Dion gitu ya misalnya. Terus nanti Kak Dion ngedengerin aku selama ngebawain acaranya, terus nanti Kak Dion enaknya kalau sama teman, jadi bisa dapat kritik dan saran. Jadi nanti Kak Dion bisa ngasih kayak, oh Agatha kamu kurang ini, kamu kecepatan ngomongnya. Kalau sama teman tuh enaknya bisa gitu. Tapi kita juga harus apa ya, pintar-pintar memilih teman untuk bisa dijadikan sebuah partner. Kadang kan ada teman ya yang apa ya, bilangnya halusnya tuh kayak dia tuh kritiknya tuh terlalu menohok gitu ya, yang membuat kita jadi malas gitu loh untuk, ya Allah kenapa kamu ngeritiknya sekejam itu sih, setajam silet gitu kan. Jadi kayak harus cari
teman yang benar-benar bisa dipercaya, yang benar-benar bisa memahami bahwa itu tuh kritik yang membangun gitu. Jangan asal comot pilih temen gitu kan, biar malah nanti teman-teman kayak semangatnya udah loyo duluan, udah malah jadi males untuk nyoba dan belajar public speaking lagi. Nah nih, dari yang udah tahu kan nih opening Netflix, jadi teman-teman bisa memulai dengan opening yang menarik gitu. Opening yang asik cihui lah istilahnya, biar bisa menarik perhatian gitu, biar eyes on you semuanya gitu. Teman-teman bisa mencari cara untuk membuat opening yang menarik, entah tadi pakai play video atau mungkin kalau misalnya lagi presentasi apa ya, mata kuliah atau mata pelajaran agama bisa pakai quotes ayat-ayat atau hadis kayak gitu ya untuk teman-teman yang muslim, atau juga bisa pakai pantun masak air biar matang kayak gitu juga bisa. Terus apa lagi? Nah nih, Zain Malik, aduh pacar aku lagi senyum ya. Jadi jangan lupa untuk tetap tersenyum gitu. Kan seneng ya kalau kamu tuh ditatap sama audiens atau ditatap sama MC-nya tuh kayak nyenengin banget deh dilihat sambil senyum gitu. Ditatap matanya, diajak ngobrol sambil senyum tuh suatu hal yang menyenangkan karena lagi-lagi kita merasa juga diajak ngobrol, kita merasa di apa ya, keberadaan kita tuh dilihat gitu loh, nggak nggak kayak kamu sama dia yang bahkan dia pun nggak tahu kalau kamu ada gitu di dunia ini kayak gitu. Terus ada lagi nih, ini jangan lupa untuk gesture, gerak tangan kalau misalnya lagi, contohnya nih kan dia tepuk tangan nih, si Nail Foran nih, dia tepuk tangan, bisa tuh teman-teman pakai kayak kita sambut bintang tamu kita, Yofi and Nuno, yeay, sambil tepuk tangan gitu bisa, atau untuk mengakhiri presentasi kalian, oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya, kami dan satu kelompok pamit, terima kasih, terus kalian tepuk tangan aja sendiri mengapresiasi kerjaan kamu dan teman-temanmu, yang akan membuat otomatis teman-teman yang ada di kelas itu juga ikutan nepokin kalian gitu, kayak wah terima kasih gitu ya, biar aja sih itu walaupun itu untuk apresiasi teman diri kamu dan kelompok, tapi dengan kamu keprok-keprok duluan dan temanmu duluan, itu pasti akan yang lainnya bantu ngeprokin kalian gitu, dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Nah ini aku tahu kalau kalian tuh pasti yang baru mulai atau yang misalnya mau baru terjun ataupun udah terjun tapi sering ngerasa deg-degan, sering ngerasa gugup. Teman-teman bisa melakukan teknik seperti gift yang ada di sini. Teman-teman bisa mainin pulpen, kalau teman-teman udah lihai ya memainkannya juga bisa kayak gitu. Atau teman-teman tahu pulpen yang cetik-cetik gini nggak? Aku nggak punya contohnya lagi. Enggak. Atau enggak kalau misalnya enggak itu teman-teman bisa kayak puter-puterin aja gini gitu. Terus kalau pakai pulpen yang cetek-cetek ini tuh juga bisa, tapi itu tolong dijauhin dari mikrofon ya teman-teman, biar itu suaranya cetak-cetek-cetak, biar enggak mengganggu gitu ya. Itu juga bisa loh untuk apa ya, menghilangkan atau kayak stres kalian, gugup kalian tuh teman-teman limpahkan ke benda tadi. Atau enggak pakai cincin yang kayak aku pakai gini, kayak manik-manik ini, kalian bisa beli di toko oren, bisa beli di toko semua e-commerce tuh kalian bisa, atau kalian bikin sendiri gitu juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa kayak ini, bisa kalau gugup tuh bisa dimainin kayak dipegang-pegang kayak ini, kelihatan nggak? Kayak dipegang-pegang gini, jadi tetap fokus tapi teman-teman sambil pegangan kayak, jadi gugupnya dan tremornya tuh bisa dialihin kemana-mana gitu. Selain ini sebagai aksesoris, ini tuh juga rahasianya tuh sebagai tempat aku untuk menghilangkan rasa panik dan juga stresku gitu. Oke, nah ini tuh ada sedikit sharing experience dari aku, dari apa ya, kenapa awal mulanya sama public speaking dan perjalanan aku untuk cinta banget sama public speaking itu kayak gimana. Terus ada 2. Yang offline ini mohon maaf, ini foto-foto lama banget, foto-foto zaman aku masih high school girl. Zaman-zaman aku masih SMA banget. Nah, nih di pojok sini, ini tuh kelas 12. 12 kelas berapa ya berarti ya? Kelas 3 SMA, kelas 3 SMA, aku jadi pensi acara sekolah gitu ya. Terus ini sama bukan pensi sih, kayak demo ekskul gitu, jadi MC dan beberapa ada teman-teman. Terus ini tuh waktu ya sama, ini kelas 12 SMA, ini aku ikut lomba
kayak announcer gitu, penyiar radio yang diadain sama Universitas Negeri Islam Malang, Surabaya kalau nggak salah. Ini tuh aku inget banget di Royal acaranya, dan waktu itu aku lagi mabok kendaraan dan membuat performanceku nggak maksimal karena aku masih kebayang-bayang rasanya pengen mual, pusing dan segala macam. Dan ternyata pas aku tahu di sana pas kita ikutan, ternyata tuh ininya juga nggak ada kategorisasinya gitu loh teman-teman. Kita kurang baca ya, karena dulu aku di SMA juga ada ekskul public speaking, jadi aku ikut juga. Dan ekskulku tuh mengeluarkan untuk teman-teman se-ekskul tadi ikutan acara ini. Dan kita tuh nggak baca flyernya dengan seksama bahwasannya ternyata tuh nggak ada kategorinya gitu loh teman-teman. Jadi anak-anak SMA pun lawannya sama teman-teman yang mahasiswa gitu. Jadi kayak nggak sepadan gitu. Jadi ya kita kalah. Terus ini juga nge-MC sama ini yang tengah guru aku BTW, memang masih muda banget dan beliau mungil sekali. Dan ini kita berdua yang bongsor banget siswanya gitu ya. Ini MC acara Maulid Nabi, terus ini juga masih sama acara tryout sekolah gitu karena sekolahku ngadain acara tryout. Nah ini tuh pertama kalinya aku nge-MC di acara kampung, di acara desa teman-teman. Gak tahu tiba-tiba aku nggak pernah ikutan kayak ikatan remaja masjid gitu, itu aku nggak pernah ikutan. Terus tiba-tiba ditarik aja gitu kayak, ayo kamu nge-MC gitu. Jadi aku kayak agak kagok gitu ya. Tiba-tiba kita acara biasanya memandu acara yang informal kayak teman-teman hura-hura kayak gini semua, terus tiba-tiba di acara yang isinya semua halangan gitu kayak bapak-bapak, ibu-ibu, bayi-bayi pun ada gitu. Terus kayak wow, terus kita pakai Islami banget, kita assalatu wassalamu ala asrofil anbiya, itu kayak aku bener-bener nyari semuanya di internet dalam kayak beberapa nggak ada sejam kali, aku langsung searching ini baca apa kayak gitu. Ini persiapanku nggak matang banget, dan ini kali pertama aku. Terus selanjutnya aku bilang kalau misalnya dadakan banget aku nggak mau, aku takut salah dan mengecewakan gitu. Dan for your information ya teman-teman, aku kebiasaan dipanggil Agatha, tapi ketika di rumah aku tuh dipanggil Salsa gitu. Jadi waktu perkenalan tuh aku juga salah. Perkenalkan saya Agatha Griselda. Terus kayak tetanggaku semua yang ada di musola saat itu kayak, Agatha sopo? Ini siapa? Gitu kayak itu aku salah menyebut nama panggungku gitu ya. Terus pas terakhir pun aku juga oke, saya Agatha dan juga teman sepakat saya gitu mengucapkan terima kasih jazakumullah kayak gitu. Terus kayak kenapa orang-orang bingung lagi, aku tuh belum ngeh sampai acara selesai tuh aku belum ngeh. Ternyata pas di rumah ayah bundaku yang ngeh, ternyata kamu tadi kok kenalan pakai Agatha sih. Makanya ibu-ibu sebelah tuh kayak tetangga-tetangga itu tanya, loh emang namamu Agatha tak, bukannya Salsa kayak gitu. Terus jadi kayak wah, jadi aku makanya kalau disuruh MC lagi di acara desa tuh kayak harus ngomong dulu biar aku nyiapin nih, biar aku siap mental juga dan siap untuk memperkenalkan diriku lagi sebagai Salsa, bahwa aku pun lupa kalau aku dipanggil Salsa gitu di rumah. Jadi itu juga harus teman-teman perhatiin ya, di mana teman-teman berperan sebagai public speaker, teman-teman harus menyesuaikan. Kalau misalnya kayak tadi kan aku dikenal sebagai Salsa, kesalahan besar aku announce atau memperkenalkan diriku sebagai Agatha, aku nggak tahu. Oke, ke acara online-nya ini lumayan banyak karena waktu itu aku maba, kan belum bisa ya kita ikut organisasi apapun selama maba, dan baru bisa tuh kayak semester 3 gitu kan, dan semester 3 COVID, hahaha, belum pernah deh ngerasain apa ya jadi MC dan moderator secara offline di kampus gitu. Baru balik-balik semester 6 udah nggak bisa nih, udah males lagi ikut kegiatan BEM, kegiatan HIMA di kampus, kayak tugasnya udah banyak, kejar skripsi, jadi aku ikutan yang online aja. Ini yang pertama waktu aku keterima di public speaker volunteer-nya di Halo Learn, teman-teman. Jadi ada kelas-kelas gitu, kalau teman-teman tahu kita jadi public speaker-nya, terus ini kelasnya gitu, terus kita ada sesi dokumentasi. Terus ini sama, ini kayaknya juga oh bukan, ini ada aku jadi moderator di kelas cicil kalau nggak salah ya, di kelas cicil. Terus ini juga jadi promosi juga dari cicil juga. Terus ini jadi mentor di acaranya Buka Suara. Terus ini juga ada acara Buka Suara juga.
Terus ini jadi host di acara live Instagramnya Lulus Muda. Terus ini juga jadi host juga di acaranya Karsa Cita, kayak live Instagram gitu. Dan ternyata jadi MC di acara webinar dan di acaranya live Instagram tuh berbeda sih menurutku, vibes-nya dan cara ngebawainnya tuh agak sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak ya? Oh, ada. Nih, dah. Thank you. Any question? Ada pertanyaan? Oke, ya keren banget nih Kak Agatha. Ayo teman-teman kasih reaction-nya dulu dong, kasih clapping gitu dong Kak Agatha kalau boleh. Ke aku nih. Oke. Oke, next kita langsung ke pertanyaan aja ya nih Kak Agatha ya. Jadi buat pertanyaan ini nanti kita sampai jam 7.20-an lah ya. 8.20-an, sorry. Oke, jadi Oke. saya bacain ya teman-teman karena ini pertanyaan banyak banget. Jadi Waduh. mungkin tidak semuanya bakal dibaca, tapi saya bacain ya teman-teman dari yang atas sampai bawah ini. Kalau cukup semua ya alhamdulillah gitu ya. Oke, dari Kak Aidil nih Kak. Eh, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak cara menatap audiens kalau acaranya itu sifatnya online gitu Kak? Kalau online, kayak tadi tuh, kalau teman-teman tapi teman-teman nggak bisa yang lihat aku lihat siapa. Aku kalau online, aku tuh natap orang yang on cam. Jadi aku lihat Kak Dion dan juga aku lihat nih Kak Hillary mana ini. Dari tadi aku ngelihat dua orang ini. Jadi aku lihat semuanya yang online. Nah nih kalau gini aku udah tahu nih ada Kak Muhammad Rifai dan juga ada Kak Denny. Jadi kayak mataku tuh lihat dari sini ke sini gitu. Aku lihat siapapun yang on cam. Tapi tuh gak bakal kelihatan sih kalau misalnya teman-teman jadi aku. Tapi sebenarnya aku ngelihat teman-teman yang on cam bahwa wah aku diperhatiin nih sama Kak Dion, sama Kak Hillary gitu secara nggak langsung. Ya gitu sih. Jadi tatap aja yang lagi on cam atau teman-teman melihat ke ini apa sih ini? Aduh, kamera. Aduh, susah banget ngomong kamera. Lihat kamera ini ya, lihat kamera laptop kalian gitu kayak. Karena tuh kayak eye to eye gitu kalau lihat kamera atau enggak ngelihat screen-nya teman-teman gitu. Oke, udah nih ya Kak Agatha. Oke, siap. Benar. Ada lagi dari Kak Krista. Oke, halo Kak, saya dari siswa SMP. Banyak banget nih Kak teman seusia saya yang terkendala di public speaking ini. Entah karena dia grogi, malu, atau ngeluh gitu ya. Gemeteran, detak jantung berjalan menjadi lebih cepat, tidak terlalu tenang. Terus gimana Kak itu cara menghilangkan sifat buruk ini dan bagaimana caranya untuk biar berani gitu Kak tampil di depan orang gitu. Kalau boleh tahu. Gimana nih Kak? Oke, biar nggak grogi ya. Iya. Nah, sama sih kalau aku kalau nggak grogi ya tadi mainin pulpen aja gitu. Nih pulpen sesimpel kalian gini-gini. Ini loh kalian beli saja ini hanya Rp1.000 atau Rp2.000 atau kurang tahu. Jadi teman-teman tuh bisa sambil kayak gini-gini loh kayak cara nggak kayak misalnya kan tangannya di bawah ya nggak kelihatan. Salah satunya pegang mic gitu. Gini-gini atau enggak kalian sambil gini-gini kan sambil bisa ini kayak gini-gini. Jadi tuh kayak teman-teman harus tahu penghilang ini stres teman-teman atau enggak bisa tarik nafas dulu gitu. Tapi deg-degan itu pasti ada. Kencang itu pasti ada. Teman-teman pasti aku juga pernah ngalamin kayak aduh aku pengen pipis udah ke kamar mandi tapi nggak bisa pipis, aku pengen pup tapi aku nggak kebelet pup, itu pasti ada. Aku juga mengalami fase-fase itu gitu. Jadi itu akan berkurang menurut aku dengan berjalannya waktu, dengan jam terbang kamu gitu ya, dengan kamu berani untuk ini deh, karena kamu masih SMP, kamu berani deh untuk kayak aku deh yang presentasi yang mau mulai kayak halo teman-teman kami dari kelompok ini itu kamu sesimpel begitu aja nih, adik siapa ya ini. Kamu sesimpel itu aja gitu untuk melatih jam terbang kamu gitu. Untuk kalau dulu aku SMP juga ada bahasa Indonesia tuh kayak apa sih, belajar debat gitu ya, juga boleh tuh kamu bisa jadi moderator atau apa Kak. Pokoknya yang porsi ngomongnya ada gitu, ikut aja atau enggak kamu ikut organisasi yang melatih kamu untuk banyak ngomong gitu sih caranya. Oke, jadi kuncinya nyoba-nyoba ya Kak ya. Kalau kamu Nyoba-nyoba.
udah tahu teorinya nggak mau nyoba ya mana. Iya bener juga sih. Jadi nyoba-nyoba teman-teman kalau misal mau melatih itu. Terus sini ada lagi dari Kak Angela Tiara. Mau nanya Kak, kalau saat public speaking itu jika respon mereka berlawanan, misalnya menantang atau malah mencela atau menolak argumen yang kita sampaikan itu gimana Kak? Biar nggak canggung gitu Kak. Makasih Kak. Oh, oke. Aku pernah nih teman-teman, waktu aku di lulus sidang, aku jadi MC dan aku bawain waktu itu pembahasannya tentang temanya bekerja dari yang disuka sebagai stand up komedian. Gitu. Aku awam banget nih tentang stand up komedi, tapi aku tahulah kalau ada ciri khas di stand up komedi namanya persona. Ternyata kalau bikin ini tuh harus kita bikin ininya di skripnya dulu, bikin ininya dulu, buat punchline dan lain-lainnya. Aku basic-basicnya itu tahu karena aku baca. Tapi aku kan nggak hafal semua nama-nama orang-orang stand up komedi yang ada di Indonesia dan di dunia ini ya. Terus aku tanya ke narasumbernya, oh siapa sih Kak role model stand up komedinya Kakak untuk orang Indonesia? Dia menyebut aku bahkan sampai lupa namanya karena aku nggak pernah lihat dia gitu karena aku nggak awam banget sama namanya dia gitu. Terus kayak oh iya aku gitu doang kan responku. Terus kakaknya tanya, oh kamu tahu gak? Sebenarnya aku kurang tahu sih Kak. Aku cuma tahu nama-nama stand up comedian tuh kayak yang sering ada di TV atau sering ada di YouTube gitu sih, kayak sebetulnya kayak Rispo, terus kayak Kiki, aku sebut-sebut aja nama yang sering ada di TV kayak gitu-gitu kan. Kalau yang mereka kayak bikin stand up tur-tur gitu kan memang ada ini ya pasarnya sendiri-sendiri. Aku tuh nggak ngikutin mereka. Terus sampai akhirnya ada yang komen hostnya masuk komennya bahasa Jawa ya, hostnya bilang gini, hostnya masuk gak ngerti rek, tuas bahas padahal bahas stand up comedy masuk gak ngerti, artinya hostnya masa nggak ngerti sih padahal ini lo lagi bahas stand up comedy kayak gitu, bahas tokoh-tokoh stand up gitu kan, masuk nggak ngerti gitu kan. Terus ya aku bilang kayak oh iya mohon maaf ya Kak, aku memang tahunya cuma yang sering aku lihat di TV dan juga YouTube aja. Nanti bakal aku kepoin deh setelah ini lebih lanjut. Barangkali aku juga mau jadi komika, aku bercandain aja kayak gitu. Walaupun dalam hati aku tetap sakit hati ada dan merasa bodoh juga ada karena aku nggak tahu ada dia kayak gitu. Aku nggak tahu kalau si stand up comedy itu ada kayak gitu. Jadi aku minta maaf aja, terus ya aku bercandain juga biar kayak kita juga nggak canggung dan alhamdulillahnya bersyukurnya respon dari narasumbernya juga nggak apa-apa kok Kak, emang nggak semua orang tahu tentang komika ini, nggak semua orang juga ngikutin komika, nggak apa-apa kok. Terus ternyata narasumbernya bilang kayak gitu walaupun aku tetap merasa nggak enak karena aku nggak tahu beliau ini siapa. Oke gitu untuk Kak Angela. Kemudian ini ada dari Kak Mira nih. Misal saat menyampaikan informasi ada beberapa kalimat atau pertanyaan yang salah. Gimana cara menyikapinya agar pikiran tidak blank gitu Kak? Ya langsung diralat aja. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ternyata aku salah menyampaikan informasi bahwa sebenarnya malaria itu adalah penyakit endemi dari Indonesia. Kan aku tadi bilangnya malaria dibawa dari Amerika lalu ke Singapura ya. Ternyata aku salah nih teman-teman. Mohon maaf ya atas kekeliruannya. Dari kekeliruan ini akan membuat aku atau kasih solusi gitu loh, yang membuat aku nanti akan belajar dan membaca lebih banyak lagi, riset lainnya lebih banyak lagi kayak gitu sih. Langsung diralat aja informasi benarnya seperti apa gitu, kayak sambil minta maaf gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak sempet ngeralat, takutnya jadi nyebarin hoax nanti. Jadi seingatnya kalau sadar itu salah langsung aja